kita bisa melanjutkan kajian kita, dan kajian pada siang hari ini terkait dengan sebuah hadis yang berbicara tentang amanah, tapi sebenarnya maknanya itu adalah profesionalitas dalam bekerja. Ada satu waktu orang Badui pada zaman Nabi itu bertanya, kapan kiamat itu datang? Tapi pertanyaan bukan mata yang kiamat, tapi mata saat itu bisa diartikan kiamat atau bisa diartikan apa itu menteni waktunya delawai bahasa Jawa ini. Masa kapan kita artikan sesuai dengan syarah para ulama itu, kapan kiamat itu datang? Maka Nabi kemudian dalam prosesnya diterangkan hadis, tapi akhirnya dia mengatakan ini, idza tuyi'atil amanatu fantadris saat. Kalau amanah itu diabaikan, tidak diperhatikan, banyak yang tidak bisa memegang amanah, menjaga kepercayaan orang, maka tunggu harga-harga betul, tunggu tanggal kehancuran. Jadi hadis ini itu secara lafzi itu mengatakan kalau orang-orang manusia di muka bumi ini sudah tidak bisa lagi memegang amanah, maka itulah kiamat akan datang. Gambarannya kan ajaran Islam sudah ada, Quran tinggal tulisannya, Islam tinggal di KTP. Itu adalah amanah yang disia-siakan. Tapi setelah itu ini umumnya, jadi nanti kita di hari kiamat itu adalah makhluk orang yang menangi datangnya kiamat, itu makhluk yang paling sengsara. Fitnahnya bukan. Maka kan ada hadis, dan sekarang sudah salah satunya sudah terbukti lah. Satu hadis yang kemudian nanti akhir zaman itu yang jujur dikriminalisasi, yang pengkhianat diberikan jabatan penting. Yahuwan fiha as-sadiq wa yusaddiqu fiha al-khawin. Dan sekarang sudah banyak itu wanitanya adalah ketika orang-orang yang tidak punya kapasitas berbicara tentang sesuatu yang dia punya ilmu. Ini umum. Lebih khusus lagi dalam dunia kerja, dunia pemerintahan, itu kemudian Nabi menjelaskan lebih kecil. Ila ussidal amru ila ghairi ahlihi fantadris sa'a. Ida apabila, jadi ketika
ketika ditanya kapan kiamat, kapan sesuatu itu hancur, kapan urusan itu berantakan, maka idza usidal amru, apabila usida disandarkan al-amru sebuah urusan kita kepada ahli yang bukan ahli. Idza usida al-amru ila ghairi ahli fantadris sah. Ketika urusan itu dipegang oleh orang yang tidak profesional, maka tunggu tanggal ganti. Potongan hadis ini akan kita kaji sedikit. Tidak usah lama-lama, setengah jam cukup. Idza musidal amru atau idza musidal amru. Kalau urusan, apabila urusan itu disandarkan, dipegang ila ghairi ahli, kepada yang bukan ahlinya, fantadisa, maka tunggu tanggal kehancuran. Ini tesisnya, pernyataan Nabi. Kalau kita bawa kepada dunia kita, maka sebenarnya hadis itu pokoknya kita dituntut untuk profesional dalam setiap saat. Misalkan ini, kita berbahas mengenai alam ini. Misalkan pada pertemuan yang lalu kita sudah mungkin bahas, kita ini kan kadang-kadang tidak adil. Maunya itu kalau dari pasangan itu yang soleh solehan, yang nurut, yang baik. Tapi kita kadang-kadang lutut, tapi kita tidak membuat diri kita menjadi soleh dulu. Ini kita kan orang tua, maunya kan anak kita sekitarnya orang yang pinter, hafal Quran, ngajinya pinter, IPK yang aminnya, tapi tidak melihat diri kita. Maka sering saya sampaikan pada wali-wali murid ketika parenting, ibu-ibu jangan menuntut anak melebihi kemampuan. Ibunya tidak pernah ngaji, anaknya dipaksa untuk hafal Quran, takfir. Artinya tidak profesional. Tidak perlu, maka kita wajib meletakkan sesuatu secara proporsional dan profesional. Itu makna ila usidal amru ila ghairi ahli fantadri as-sam. Kalau urusan itu tidak profesional, maka tunggu tanggal kehancuran. Saya punya, mudah-mudahan yang punya anak ini tidak melihat nanti tayangannya Pak Adi. Anaknya itu biasa-biasa saja, ya agak kurang, tapi tuntutan orang tuanya, nanti kamu harus kesini, nanti harus kesini, karena gengsi orang tua. Akhirnya apa? Dapat tetap. Kemudian terjadi agak sedikit depresi, kemudian stres yang kemudian tidak bisa lanjut sekolah karena tuntutannya tidak melihat kemampuan. Padahal boleh biasa-biasa. Ya ibunya bapaknya biasa-biasa, tetapi anaknya dituntut untuk seperti. Maka ketika kita menuntut sesuatu tidak pada tempatnya, maka dia
punya anak harus dirawat. Sehat jasmani, sehat terus rohani, urusan nilai itu belakang. Nah, ini makna hadisnya. Kita lihat al-amr itu apa dalam urusan agama itu. Ketika Nabi mengatakan idza wusidal amru atau idza wusidal amru, al-amru di situ, urusan di situ, itu kalau kita mungkin lihatlah, mungkin ada minimal ada 4 makna di situ. Ketika Al-Quran dan As-Sunnah menggunakan kata-kata urusan pertama itu urusan negara. Maka salah satu khalifah yang pertama menyebut dirinya sebagai Amirul Mukminin itu adalah Umar bin Khattab. Amir dari kata-kata al-amru. Kemudian salah satu makna waliyul amri, ulil amri itu adalah dunia. Maka nanti ini kalau kita konteksnya Indonesia, setiap akan memulai bulan Ramadan itu terminologi ulil amri itu ramai. Karena dianggap Muhammadiyah tidak taat ulil amri. Kalau nanti Muhammadiyah puasanya tanggal 18, sementara pemerintah yang dianggap sebagai ulil amri dalam perspektif Indonesia itu tanggal 19 dan kemungkinan bisa tanggal 20. Jadi sementara tanggal 19, tapi lihat di HP, lihat aplikasi di HP, tanggal 20 Februari itu adalah hari 1 Ramadan tentatif. Mungkin ya perbedaan 2 hari. Ini pertama ya, jadi kita tidak bisa mengatakan perbedaan awal Ramadan, tapi hanya menunjukkan bahwa al-amru itu kadang-kadang dipakai untuk makna negara, urusan umat secara keseluruhan. Maka ketika negara itu diberikan, dikelola oleh orang-orang yang tidak amanah, tidak kompeten, maka tunggu tanggal gaji. Kira-kira sekarang sudah hancur belum? Kan prediksi presiden kan 30 Indonesia bubar. 2030 dulu sebelum jadi presiden, bahwa teorinya 2030 Indonesia akan bubar. Kalau kemudian melihat DPR semacam itu, menteri-menteri semacam itu, kemudian ulama-ulama semacam ini, kemungkinan bisa nggak dalam waktu dekat itu fakta diri sama. Dan hadis ini sahih, tidak main-main. Ketika Amirul Mukmininnya itu bukan amir, tidak amanah. Ketika ulul amri itu tidak amanah, maka fakta diri asal. Salah satunya ya, kalau ngurusi orang sakit, perawat, itu syaratnya salah satunya punya ijazah, sertifikat, kemudian ada apa itu pendidikan profesi. Coba sekarang syarat jadi presiden, syarat jadi DPR, padahal perawat hanya ngurusi orang sakit. Tapi yang DPR, yang presiden ngurusin, kira-kira bersama proporsional
tidak profesional, apalagi menemui kriteria yang profesional, maka fakta diri asal. Nah, sekarang bidan-bidan tidak mau menolong kelahirannya, harus ke rumah sakit. Alhamdulillah saya punya anak masih di bidan semuanya. 2 anak di dukun, ada belum ramai itu. 2 anak lagi di 2 anak lagi di bidan. Yang terakhir di puskesmas malam. Jadi ini salah satu kira-kira ketika memilih pimpinan itu kita semua, dan memilih yang tidak proporsional, kita ini juga ikut membantu proses percepatan kehancuran sebuah negara. Jadi kita ini nggak amanah juga. Kita menghilangkan amanah. Nah, sekarang ini kan kayak di mana? Di Tukana misalnya. Kemarin sempat ngobrol-ngobrol dengan dia, mengatakan PDKK dan sebagainya, yang asalnya Satpol PP dipindah ke administrasi rumah sakit, yang asalnya di perawat dipindah ke Satpol PP. Di media sosial yang asalnya guru fisika disuruh jaga perpustakaan. Jadi kayaknya kita sedang menuju ke proses sebuah kehancuran di mana kita tidak memperhatikan semangat hadis ini. Idza usida al-amru ila ghairi amri fatadiri. Ini baru profesional, belum proporsional. Kayak ini, misalkan guru yang jadi guru itu kan dituntut untuk mengajar 24 jam. Padahal muridnya tidak sampai satu sekolah yang sertifikasi anak orang 10 gurunya, tapi muridnya itu sedikit. Tidak, guru-guru tidak memenuhi 24 jam. Sekolah negeri bebas menerima murid, sekolah swasta klepek-klepek, gurunya banyak yang tidak keluar sertifikasinya karena jamnya tidak. Maka kebijakan itu harus profesional dan profesional. Ini yang pertama. Yang kedua, urusan ibadah. Salah satunya adalah urusan sholat. Ketika imam tidak layak untuk jadi imam dan memaksakan diri untuk jadi imam, maka banyak sekali kekurangan-kekurangan, pelanggaran-pelanggaran yang terjadi pada waktu sholat jamaah diimami oleh imam yang tidak profesional.
profesional menjadi apa profesionalnya apa? Bacaannya, makrotnya, ilmu. Kan diurutkannya gitu kan. Jadi ya umum makrot. Yang jadi imam itu kudune, kalau kita bahas sekarang ya, karena kita hafalnya sama semua ya, kira-kira yang baik bacaan. Kalau pakai perspektif para ulama hadis itu yang banyak hafalan Quran. Sekarang kita tidak tahu siapa yang banyak hafalannya dan banyak yang tidak mengaku, maka yang ngajinya benar. Baru kemudian yang banyak tahu hadis. Hanya ilmu itu dikuasai. Misalnya gini, kalau tidak punya ilmu tentang sholat, maka nanti akan seperti misalkan dalam sebuah hadis, kalau imam lupa, ini kan sujud kedua ya, mau tahiyat awal, ternyata imamnya tidak tahiyat awal dan langsung berdiri, sudah berdiri tegak. Makmumnya ingatkan, subhanallah. Kalau imam itu paham fikir, diingatkan berkali-kali pun imam tidak duduk lagi. Ketika lupa tahiyat awal, kemudian sudah berdiri tegak dan diingatkan makmum, maka imam tidak boleh duduk untuk tahiyat awal, tetap berdiri dan nanti diganti dengan sujud. Kalau tidak memahami, maka akan duduk dan standar perintah Rasulullah SAW. Ini al-amru yang kedua, urusan ibadah. Tapi berbeda dalam satu ibadah itu biasa. Uniknya agama Islam, uniknya bahasa Arab, satu kalimat itu mengandung banyak makna dan itu menjadi rahmat dan kemudahan, keringanan bagi kita umat Islam. Contohnya apa? Di sini ada yang ikut paham menyentuh jenis pada umumnya. Saya kira ayatnya sama. Allah mastumun nisa. Kalimatnya sama, la mastumun nisa. Tapi la mastumun nisa itu dipahami dua makna. Yang satu memahami hubungan suami istri, yang satu memahami menyentuh kain jilbab. Tarjih Muhammadiyah maknanya hubungan suami istri, putusan atau ulama ikut mazhab Syafi'i menyentuh kain jilbab. Satu kalimat dipahami dua makna, tidak usah dipertentangkan, karena itu menjadi kemudahan bagi kita untuk melaksanakan sesuai yang karena ada dalilnya dan ada ulama yang termasuk masuk awal Ramadan ini. Tidak usah dipertentangkan. Yang 18 silakan, yang 19 kita ini sudah kenyang, berbeda dari kecil sampai
besar juga karena masalah itu. Tapi masing-masing terikat dengan komunitasnya, terikat dengan ulama. Kita tidak bisa mencari sendiri apa itu keputusan hukum. Ini urusan ibadah. Urusan kedua adalah al-ahkam ad-din, para ulama. Maka salah satu makna ulul amri itu adalah ulama. Yang dianut oleh Muhammadiyah adalah ulul amri itu adalah ulama kompeten yang dipercaya, dianggap mumpuni oleh Muhammadiyah untuk menentukan hukum. Ulul amri bagi masyarakat umum adalah pemerintahan terpilih, kemudian cepat yang ditunjuk oleh pemerintah untuk menangani urusan-urusan agama. Perspektifnya berbeda, tapi tidak perlu dipertentangkan. Tapi kita sebagai warga Muhammadiyah bekerja yang urusan terikat dengan keputusan organisasi. Ini makna yang kedua. Yang ketiga, al-amru itu adalah urusan dunia. Urusan dunia. Urusan dunia itu juga profesional. Harus profesional. Contohnya apa? Pernah dicontoh anak. Nabi itu kan diutus untuk mengajari tentang sebenarnya agama. Dan tidaklah ketika ke Madinah, kemudian berkunjung jalan-jalan ke kebun kurma, melihat orang Madinah itu mengawinkan kurma, talqin. Tapi kemudian dia mengatakan, biarkan saja, tidak usah digitukan. Karena Allah setelah membuat angin sebagai sarana untuk mengawinkan antar perempuan. Karena Nabi kemudian dituruti oleh petani itu. Tahun berikutnya ketika masa panen, ya panen. Ketika masa panen, ya panen. Lapor kepada Nabi. Maka Nabi kemudian mengatakan, antum a'lamu bi umuri dunia. Umur kamu lebih tahu tentang urusan dunia. Maka Nabi kemudian tidak ikut-ikut. Dan inilah yang kemudian bisa kita anggap ketika antum a'lamu bi umuri dunyakum, kamu lebih paham, lebih mengerti tentang urusan duniamu, maka dia sejatinya ayat atau hadis tentang profesionalisme dalam bekerja. Jadi Islam itu agama yang menekankan bekerja secara profesional. Nah, yang merasa tidak layak harus melayakkan dirinya. Maka pemerintah dulu ketika ada guru fisika murni, kemudian ingin ngajar di Aliyah dan ingin mendapatkan sertifikasi, maka harus mengikuti, melayakkan dirinya untuk menjadi pendidik dengan ikut pendidikan P3, apa itu? PTG, pendidikan profesionalitas guru. Perawat yang sekolah keperawatan juga harus punya kelayakan kerja, apa itu mengikuti pendidikan profesi.
Yang keempat, yang ketiga harus S1. Nah, sebenarnya Islam sudah menekankan itu. Maka kita sebagai umat Islam bekerja, pegawai, dan bekerja karena kita anggap semua proses hidup kita itu adalah ibadah. Semua proses hidup kita ini ibadah, maka pekerjaan kita juga harus memenuhi standar profesional, pelayanannya, kompetensinya, dan hal-hal yang terkait dengan. Kalau tidak, maka masa diri asal. Kalau kita tidak profesional dalam bekerja, maka masa diri asal. Pada masa insya Allah sudah dikaji oleh ustaz-ustaz, salah satu bentuk profesionalitas yang sangat dianjurkan dalam Islam ketika itu terkait dengan pelayanan publik adalah tabassumukan fi wajhi akhika sodaq. Ketika kita sudah meluangkan waktu kita, mendedikasikan diri kita untuk bekerja di ruang publik sebagai pengajar, sebagai perawat, pelayanan jasa, maka prinsip pertama adalah tabassumukan fi wajhi akhika sodaq. Yang kedua, la tahqiranna minal ma'ruf syai'an walau an talqa akhaka biwajhin sodaq. Jangan meremehkan kebaikan yang kecil sedikit, sekecil apapun, meskipun kebaikan itu hanya berupa wajah ceria di hadapan orang lain. Walau antal meskipun kamu ketika bertemu akhorat dengan saudaramu diwajin memasang wajah organ yang ceria. Yang ketiga, maka yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Ucapan kita juga menjadi cerminan keimanan kita, dan keimanan kita akan mempengaruhi kualitas perilaku yang kita kerjakan, kualitas ucapan yang kita ucapkan. Maka etika-etika, norma-norma yang kemudian itu menjadi kewajiban, menjadi sesuatu yang niscaya bagi pelayan publik, itu menjadi harus dilakukan. Dan ini saya praktekkan, saya tekankan meskipun guru-guru saya itu bosan. Saya kan di Pondok Paciran, dan manusia karakternya berbeda dan karakternya. Sering saya ceritakan orang guru yang kemudian ketika wali muridnya itu bersih, pakai sepeda, pakai mobil, itu langsung disambut, diantar. Tapi ini udah ambune amis, baru dari pasar, itu kemudian tidak ada yang nyapa. Nah, kalau kemudian kita pendidikan itu pelayanan publik, pelayanan jasa, maka konsumen harus dipastikan mendapat pelayanan yang profesional dan profesional. Dan ini menjadi penting untuk evaluasi kita ketika rumah sakit atau lembaga pendidikan atau apapun yang kita miliki dan ingin eksis lama, maka kita harus memenuhi kelayakan
Kalau musidal amr ila ghairi ketika tidak profesional, tidak promosional, tidak memuaskan konsumen, maka fanta ini asal tunggu tanggal ganti. Jika cukup sudah lebih dari setengah jam, dan mudah-mudahan ada manfaatnya. Nanti kita lanjutkan pada slide-slide berikutnya terkait dengan profesionalitas dalam bekerja. Dan mudah-mudahan benar-benar kita mampu menjawabkan, menerapkan nilai-nilai yang kita ucapkan dalam doa kita. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kalau dikatakan kita niatkan punya greget untuk mengamalkan ini dalam rumah sakit kita, insya Allah Allah akan memberikan urusan untuk mendapatkan kepercayaan dan